nada nahawan. Kauda gitu ku bapa nu dieu. Jadi kalau dalam makomat yang karang tuh masuknya nada nahawan, jadi tinggi, datar, rendah. Karena memang rata-rata ritme orang baca Quran begitu. Di ujung mesti nadanya turun. Tanpa ini pun dah bapak-bapak tos biasa. Contoh saja pas surat Al-Fatihah kalau nada akhirnya nggak turun ngamin kena hese. Sok Pak, Al-Fatihah waladoina naik waladhdallin. Ngamin kena di mana nada anak hese. Jadi kudu pas ya tapi kalau waladhdallin amin itu masuk. Nah itu sudah keserasian. Nah nu tadi nahawan nada dasar. Jadi tidak banyak improvisasi dan dikritingin kalau bahasa dina lagu mah. Baik. Surah Al-Lail ini termasuk surat atau 10 besar surat yang awal-awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya surah Al-Lail ini turun di Mekah, termasuk surat Makkiyah. Secara urutan nuzul atau turun, surat Al-Lail ini urutan ke-9. Turun setelah surat Al-A'la, sebelum surat Al-Fajr. Tapi kalau di dalam mushaf, surah Al-Lail ini setelah surat Asy-Syams, sebelum surah Ad-Duha. Saya pernah sampaikan, susunan di dalam Al-Quran itu tidak sembarangan. Karena antara satu surat dengan surat yang lain, ketika surat ini disimpan setelah surat ini dalam mushaf, itu ada keteraturan, bahkan ada keterkaitan. Jadi Quran itu nyambung Pak. Dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Sampai ada ilmu khusus dalam ilmu Al-Quran itu tentang munasabatus suwar, munasabah surat-surat, bahkan munasabatul ayat. Munasabah keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain atau satu ayat dengan ayat yang lain. Termasuk ini surah Asy-Syams ada hubungan dengan Al-Lail, begitupun nanti yang sudah kita bahas surah Ad-Duha. Nah sekali lagi tadi secara urutan nuzul di surah Al-Lail ini turun setelah surat Al-A'la, sebelum surah Al-Fajr, nomor urut ke-9. Kalau di mushafnya silahkan Bapak bisa lihat sendiri di ujung di atasnya urutan keberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Surah Al-Lail diawali dengan qasam atau sumpah. Demi malam. Idza apabila yaghsha. Yaghsha maknanya yugotti kulla syai'in fayuwarihi bidhulamihi. Jadi arti yaghsha itu menutup segala sesuatu sehingga tidak terlihat. Jadi menutup segala sesuatu, menutupinya dengan kegelapannya. Jadi gambaran malam itu segala sesuatu menjadi tidak jelas. Baik tidak jelas sama sekali, atanapi cek bahasa Sunda nama remeng-remeng. Karena kita pernah bahas di surat-surat sebelumnya, gelapnya malam itu bertingkat-tingkat. Maghrib sudah masuk malam, tapi gelapnya maghrib berbeda dengan gelapnya tengah malam, walaupun sama-sama malam. Malam bertingkat-tingkat, menunjukkan gambaran malam segala sesuatu menjadi tidak terlihat.
Bahkan kalau kita lihat ada ulama yang menggambarkan kenapa malam lebih didahulukan, karena aslinya bumi ini malam, Pak. Jadi bumi ini aslinya malam karena bumi tidak bercahaya dengan sendirinya. Tapi bumi mendapatkan cahaya dari matahari. Jadi asli nama poek bumi. Jadi terang karena adanya matahari. Makanya nanti kita akan ketemu surat idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung cahayanya, hilang cahayanya. Jadi si bahan-bahan matahari itu sudah habis, Pak, gelap. Maka bumi akan kembali kepada asalnya, apa? Gelap. Andai manusia hidup di bumi yang gelap dan tidak ada matahari, nah bayangkan orang tidak akan bisa hidup. Contoh, Pak, malam pan aya lampu, cobi lamun cek urang Sunda mah aliran. Pan tiba baranting, Pak. Sudah mah aliran mati listrik, Pak. Itu satu istilah nu dianggap bener. Satu istilah yang dianggap bener, tapi dah geus biasa kita mah nu salah dianggap bener tenan naon. Orang sudah paham yang dimaksud aliran itu artinya tidak ada aliran. Sigala mun kieu, Pak, lebaran sasalaman jol kieu we. Lahir batinnya ceknya gitu. Nah, jol lahir batin, Pak, itu naon maksudnya lahir batin? Maksudnya mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang mohon maaf nama hilang, Pak. Tersisa apa? Lahir batin. Sama dengan kita di Sunda mah, orang kan sekarang minal aidin itu sudah jarang, Pak. Kadang disingkat dulu minal aidinnya, minal aidin ya. Nah, sekarang juga sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Orang Sunda ngajawabna kumaha, Bu? Sami-sami. Gitu. Jadi simpel orang Sunda mah. Taqabbalallahu minna minkum, sami-sami. Ya. Maksudnya naon sami-sami? Iya, sami-sami taqabbalallahu minna wa minkum. Ya sudah beres gitu. Pinter orang Sunda. Jadi gini, kayak dulu guru saya itu tegas dulu ketika menikahkan itu. Kan di kita dua tipe patika UA teh. Aya nu memang apik gitu. Apik teh segala dibaca, syahadat, sholawat, istighfar, sampai ka naon teh namina teh nu sok dibaca terakhir tuh sigo taklik dibaca gitu. Tapi ada yang bagus. Alah enggak usah, ada geus yakin muslim. Itu simpel. Ada juga yang dia sampai begini, sigo taklik membaca sajalah, aturan terbaru itu enggak usah dibaca. Memang betul, Pak. Aturan terbaru enggak usah dibaca. Enggak usah dibaca di depan, baca ongke duaan di kamar gitu. Aya nu gitu, Pak. Aya nu kudu dibaca. Kalau dulu yang unik begini, ketika wali menikahkan, saya nikahkan Ananda dengan putri kandung saya dengan emas sekian gram dibayar tunai. Saya terima, cekap. Tos gitu ya, guru saya. Tos cekap. Ngahulang deui eta teh rek ngareng HP teh deui. Cekapnya saya terima itu karena disebutkan dia panjang gitu. Saat saya nikahkan Ananda kepada putri kandung saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima apa? Ya tadi yang disebutkan. Cukup enggak? Cukup. Kalau saya guru saya cekap. Pak KWG Pak tuan ngomong, Pak. Saya kan jadi saksi. Ngapain saya diangkat jadi saksi lamun tenyaksian? Makanya cek saksi cukup. Karena yang membuat sah atau tidak bukan KUA-nya, saksi. Cek saksi cukup, ya cukup. Kalau dalam bahasa Arab qabil tuh cekap. Pas gitu. Ya maksudnya apa, Pak? Ya saya terima nikah yang tadi. Bapak malam makan nasi goreng ya? Iya. Iya, Bapak? Ya iya, tadi makan nasi. Pertanyaan sudah panjang. Iya itu udah cukup gitu. Ada orang gitu, Pak. Jadi taqabbalallahu minna minkum jika ada tidinya sami-sami. Simpel. Nah, da ngadoa ge da kitu, Pak. Kalau pikiran ngadoa pakai logika, saya anjurkan, Pak, ngadoa itu nggak usah panjang-panjang. Karena sebelum kita meminta, Allah sudah Maha tahu keinginan kita, kan gitu, Pak. Ngapain Bapak panjang-panjang ngadoa? Kenapa? Karena sebelum kita berdoa pun Allah sudah Maha tahu. Gitu. Nggak saya gitu. Ya Allah, Engkau Maha tahu segala isi hatiku, kabulkanlah. Beres. Panjang-panjang tuh. Allah sudah tahu.
Bahkan aya nu kieu Pak, 10 tahun ngadoa can dikabulkeun, tungtuna mah kieu, ya Allah samikeun jeung nu kamari. Allah tahu nggak kemarin kita meminta apa? Tahu. Tuh. Tapi karena ada hadis Pak, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah, tak eta Pak. Mata kita bertahun-tahun berdoa yang sama teu bosen. Kenapa? Ibadah itu tak eta. Jadi kalau pakai logika mau begitu, ngapain ngedoa? Allah sudah Maha tahu. Tapi karena Nabi menjelaskan doa itu ibadah, kita berdoa begitu. Nah, di sini kembali tadi, demi malam apabila kegelapannya menyelimuti bumi. Wan nahari, demi siang, idza tajalla, apabila, di sini tajalla artinya zahara wan kasyafa biduhurihi kullu syai'in. Demi siang yang dengan cahayanya segala sesuatu menjadi nampak. Seolah-olah ini Pak ada lawan nih. Siang, malam dulu, lalu siang. Kalau Hasan, penulis tafsir Al-Qur'an, ini terjemah Quran pertama di Indonesia. Jadi beliau termasuk yang menulis terjemahan Al-Quran yang pertama kali di Indonesia. Bahasanya masih rada bahasa Melayu. Beliau tidak mengartikan demi, tapi walaili, perhatikan malam ketika kegelapannya menyelimuti bumi. Perhatikan siang. Karena memang kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan butuh perhatian pada sesuatu yang jadikan sumpahnya. Jadi Allah menuntut manusia memperhatikan malam dan siang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Setelah ada siang, ada malam yang Allah adakan, yang Allah ciptakan. Lalu Allah pun bersumpah, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan Allah yang menciptakan dzakara, laki-laki atau jantan bisa, wal unsa, perempuan, betina. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Sebagaimana ada siang, ada malam, ada siang. Ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan uniknya Pak, dari bahan yang sama, ternyata kok bisa lahir anak yang berbeda. Bisa jadi harinya sama, tekniknya sama. Nah jadi lelaki, kok ini jadi perempuan. Nah inilah Allah yang mengatur. Allah menciptakan laki-laki dan Allah yang menciptakan perempuan. Bahkan di dalam surah Ali Imran itu yusawwirukum, Allah yang memberi rupa. Jadi Allah yang memberi rupa, bukan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi Allah memberi rupa. Bahkan uniknya lagi Pak, bukan hanya laki-laki dan perempuan, beda Pak. Ieu nu hadir lamun kabeh wajahna sama, saya bingung nu mana yang mana Pak Budi, yang mana Pak Asep, yang mana Pak Awawan, teu apal urang naon, wajah kabehana sarua. Makanya kan di KTP itu yang dipasang tidak kaki, tidak tangan, tapi apa? Wajah. Karena walaupun seluruh tubuhnya ditutupi, ningali wajah mah apal. Makanya kalau ada korban bencana, yang dipariksa moal kaki heula. Kalau ada saudaranya yang terkena korban, yang diperhatikan apa? Wajah, karena itu yang dikenali. Nah ini luar biasanya, sebagaimana luar biasanya ada malam, ada siang. Malam dengan kegelapannya, manusia tak mampu untuk menolak. Hanya sehebat apapun
manusia menciptakan cahaya. Manusia Pak membuat cahaya. Lampu begini. Tetap Pak, orang bisa membedakan mana malam mana siang. Meskipun di dalam rumah sendiri. Jadi sehebat apapun manusia menciptakan, membuat cahaya ini kayak begini Pak, tetap saja karasa malam nanti gitu. Bahkan walaupun matahari tertutupi, tetap saja terasa siangnya. Nah, jadi ini luar biasanya siang dan malam. Juga Allah luar biasa menciptakan ada laki-laki dan ada perempuan dari bahan yang sama. Cing Pak, kalau istri melahirkan perempuan terus atau laki-laki terus, ini hayang boga budak awewe teh, pengen punya anak perempuan. Ada yang pengen punya anak laki-laki, awewe sadayana. Aya nu pengen punya anak perempuan kan laki-laki semua. Tungtungna naon muka cabang. Ah, da cenah di dieu mah naon boga ieu wae muka cabang gitu. Alasanna naon pengen punya anak laki-laki. Kecuali kalau yang pokok sudah nggak mau punya anak, tak eta masalahnya. Yang pokok muka cabang demi pengen punya anak lagi, nah itu naon muka cabang Pak gitu Pak. Apek teh naon perempuan deui wae Pak geus muka cabang teh. Ini muka deui Pak anger, berarti nu salah teh saha ieu teh. Lihat di dalam Quran Pak. Lain cabangna nu salah. Kan Quran menegaskan nisa ukum harthul lakum. Perempuan itu ladang bagi kamu. Jadi perempuan mah ladangna nu melakan saha ta eta. Mun melak cabe moal jadi tomat. Moal melak tomat moal jadi cabe gitu kan. Berarti jadi perempuan jadi laki-laki mah penentunya siapa? Nu melakanana. Makanya bahasa Quran mah nisaukum harsulakum. Perempuan itu ladang bagi kamu. Jadi jangan menyalahkan istri ketika punya anak tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, nikah jeung kamu mau budak teh laki wae, sugan muka cabang mah. Tak beda, Pak. Itu yang menentukan itu sebetulnya bahan dari si laki-laki karena dia yang menanam begitu. Engke Pak ahlina anu menyebutkan ayat kromosom X dan Y dan sebagainya gitu. Tapi kalau bahasa Quran mah simpel. Punya anak laki-laki dan perempuan bukan karena faktor si istrinya. Karena istri itu ladang, kumanu melakana gitu. Nanti yang masuknya jenis spermanya anu mana gitu. Nah, jadi ini di si laki-laki. Tapi yang menjadikan jadi laki-laki perempuan, bahkan yang milih Pak, itu yang jadinya teh yang mana? Allah. Bahkan setelah lahir kalau jadi laki-laki, kalau jadi perempuan pun yang memberi rupa Allah. Gitu. Nah kemudian, ini baru isi sumpahnya. Setelah Allah bersumpah dengan sesuatu nih, siang, malam, kemudian adanya laki-laki dan perempuan, ini isi sumpahnya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian lasyatta, beraneka ragam, berbeda-beda. Saya bacakan tafsirnya. Inna a'malakum ayuhannas la mutaba'idatun mutaparriqatun. Sesungguhnya amal manusia itu berbeda-beda, beraneka ragam. Ba'duha dolalun, sebagiannya ada yang sesat dan gelap, wa ba'duha hudan wa nur, sebagiannya ada petunjuk dan adanya cahaya. Wa ba'duha yastahiqun na'im wa ba'duha yastahiqul adzabal alim. Sebagiannya berhak mendapatkan kenikmatan, sebagiannya akan mendapatkan adab. Jadi dengan adanya siang dan malam, laki-laki dan perempuan, sesungguhnya amal kalian itu berbeda-beda. Nanti
ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Apa maksud berbeda di sini? Saya coba ada yang menyampaikan ya, ada yang memberi penjelasan. Allah mengawali sumpah dengan malam, gambaran manusia yang dikuasai dengan kegelapan, maksudnya kesesatan tanpa petunjuk. Jadi akan ada manusia yang dia itu hidup dalam kegelapan. Makanya nanti ada kalimat dalam ayat berikutnya, dalam surat berikutnya, wa wajadaka dolan fahada. Jadi orang tidak mendapatkan cahaya petunjuk, gelap awalnya. Kita juga sama. Semuanya awalnya tidak tahu apa-apa, hidup dalam kegelapan tanpa petunjuk sampai Allah yang memberikan petunjuk. Maka setelah masa gelap, ada juga mengartikan walaili idza yaghsha, itu sumpah Allah yang menggambarkan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa gelap tanpa petunjuk, poek. Gambarannya kalau orang gelap itu Pak, berjalan ke mana karep teu apal, mana belokan, mana tanjakan, mana lurus, apa yang diinjak dia tidak tahu. Itu gambaran gelap. Manusia yang hidup tanpa petunjuk Pak, hidup tidak tentu arah, sudah tidak jelas mana halal, mana haram, mana benar, mana salah. Sampai wan nahari idza tajalla, datang cahaya petunjuk, hudan, sehingga segala sesuatu menjadi terang benderang. Ini benar, ini salah, ini petunjuk apa, ini halal, ini haram. Tahanu paling parah mah Pak, sakitu pituduh petunjuk sudah jelas, tiba baradug keneh hirup teh eta bahaya. Mencek bahasa orang, sagitu geus caang hirup teh masih tiba baradug keneh. Kalau malam sagala ditabrak wajar. Kenapa? Kan tidak terlihat. Ini masih sudah siang Pak, di hadapan sudah jelas, masih sagala ditabrak. Nah itu namanya al-kacidau, kacida. Nah kan sekarang tuh Pak, geus jelas terang cahaya. Lamun di politisi itu ada istilah fakta integritas, gitunya benernya. Semua yang jadi pejabat, jadi aleg, eta teh suruh menandatangani fakta integritas. Nyalamun gampang sih moal korupsi lah, moal kita eta istilah. Di antarana lah, yakin itu pasti ada Pak, salah satu. Eta teh pan geus caang eta Pak. Ini loh rambu-rambunya, ini loh hukumannya. Masih Pak, tiba baradug keneh segitu ada panduan gitu. Berarti naon salah gitu. Orang bawa mobil, petunjuk sudah jelas, arah jelas karena dia mengendarai pada waktu siang. Tapi tiba baradug keneh, oh berarti memang teu bisaeun nyupir tah kitu. Dia tidak memiliki keilmuan untuk mengetahui bagaimana mengendalikan mobilnya supaya dia bisa mengikuti arahnya. Makanya di masa jahiliyah Pak, wajar orang-orang tidak tahu halal dan haram. Bahkan dulu menikah itu tidak ada aturannya Pak. Hari ini nikah, besok talak, besok rujuk deui, besok talak deui, besok rujuk deui, enggak ada aturan. Apapun dimakan Pak, ada homer, babi, apapun dimakan. Tapi datang petunjuk dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang jadi jelas Pak, arah hidupnya. Apa arah hidupnya jelas itu? Di surat berikutnya Allah tegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi yang maksud tentu arah teh kayak Bapak sekarang, setelah mendapatkan petunjuk
keluar dari kegelapan, Pak. Rasa bingung, ku Allah ditujukan bahwa hidup kita hari ini bukan tujuan akhir. Bahwa hidup kita hari ini sekedar singgah. Karena ternyata kita yakini ada hidup setelah kematian. Matakna jelas orang mah tujuan hidup teh. Nah, Pak, Bapak punya jabatan teu korupsi, isuk page-page kuring mamawat. Simpel we, Pak, anu jelas arah. Besok lusa saya mati. Kaasaan teu menang korupsi teh. Gitu. Jika nu kamari seberapa triliun, Pak, nu dirugikan teh saya lupa tuh nu Bapak JG teh. Duka teh murni politik, duka naon abdi mah teh hayang apal maca berita we da urang pengamat. Jeung geus teu aneh pada gitu. Jol ieu beunang, jol ieu. Engke aya deui insyaallah. Kayak di tos beres aya deui. Bakal ada nu keuna deui insyaallah. Eta na hiji deh. Deket pan sekarang masa-masa ini baru menteri ini satu yang kena. Kayak deui insyaallah. Nah, kena nih. Saya lihat ada berapa triliun. Jangankan triliun, saya mah 100 juta ke can mana nyepengan. Kumaha nyepengan duit 100 juta teh, Pak. Ini ngali tulisan mah sering, Pak. Hanya memegang itu belum pernah. Ini 8 triliun atau berapa triliun? Eta teh nol sabaraha hiji eta gitu. Dan dia dapat berapa dari situ? Dia yakin mah seorang, Pak, eta bagi-bagi teh. Ka dieu teh babagi. Ka mana ieu teh ngarahna teh tah? Mun ka dieu berarti potongkeun di dieu, ka dieu potongkeun di dieu. Ieu we unggul tak kitu biasa. Itu berapa? Tapi orang yang jelas arah hidup, Pak, mikir 2 kali kalau mau mengambil. Nah, itulah yang disebut wan nahari idza tajalla. Geus terang benerang dia jelas jalan arah hidup, maka dia enggak berani, Pak, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Saya beri contoh sederhana saja. Ini dahsyatnya petunjuk dari Rasul. Ada orang sengketa tanah. Laporan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, tanah saya dikuasai oleh dia. Aturan di dalam Islam itu al bayyinah alal mudda'i wal yamin alal mudda'a alaihi. Setiap penggugat harus menunjukkan bukti. Jadi penggugat itu harus punya bukti. Tergugat cukup bersumpah. Kan enteng pisan, Pak, bersumpah. Orang Rasul nanya, kamu punya bukti tidak? Tidak ya Rasulullah. Atau mereka siap bersumpah. Apa yang dikatakan orang ini? Kalau mereka disuruh bersumpah, apa sulitnya sumpah? Cuman demi Allah, apa sulitnya sih? Rasul mengingatkan, manik tato'a malam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaba lahun nar. Siapa yang memutus hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, Allah sudah haramkan surga baginya dan Allah tetapkan neraka. Bahkan dalam keterangan lain, man akhoda sibron minal ardi zulman. Siapa, kalau sengketa tanah nih, Pak, yang mengambil 1 jengkal saja, tak nggak geser-geser patok misalkan banyak, 1 jengkal saja tanah milik orang lain dengan cara dolim, catatannya cara dolim, akan ditimpakan ke atas layarnya 7 lapis bumi. Pak dikitukeun mah uyos ya tanah canak we, onteun tuh Kang canak kanjeng akang palim-alim dua nana ayu urang pan patoh-atoh menang teh. Ari mah duh berat. Nu abdi canak wios kanggo akang. Oh teu bisa. Akang geus cicing di dinya. Wayahna jang akang we. Teu abdi mah sieun canak we. Abdi mah wios eleh gugatan oge. Abdi ge wios eleh gugatan sampai kitu Pak dulu mah. Ari ayeuna mah patoh-atoh mun menang teh. Padahal misal dia tahu itu bukan miliknya. Karena di daerah-daerah kita tuh sampai ayah Pak 1 bidang tanah 3 sertifikatnya. 3 sertifikatnya. Keren eta. Kabeh mengaku hak milik. Pasti aya nu salah sahiji Pak. Siga kieu misalnya.
lahan yang kerjaannya istirahat, lahan tidur ngagoler we lahan teh tahun-tahun. Ada orang setempat ieu tanah ngagoler wae tahun-tahun, dianggap tidak bertuan. Kan di orang mah apa yang tidak bisa, Pak? Sertifikatan we. Beres kan, Pak? Nah, setelah itu apa? Dijual. Dibeli lah. Dibagi opat tanah eta teh. Masing-masing punya sertifikat. Nah, dibeli. Yang asalnya satu blok dibagi opat sertifikat. Sudah bertahun-tahun datang pemilik aslina nu sudah generasi katilu punya sertifikat. Maka satu blok ieu digugat. Nah, eta Pak kejadian di urang mah gitu. Sampai seperti itu. Nah, pasti aya nu salah, itu salah sahiji. Itu sahib anu al asluna ya gitu. Nah, dulu Pak, terang benderangnya cahaya petunjuk orang tidak berani mengambil yang bukan haknya. Itulah gambaran wan nahari idza tajalla, ketika sudah terang benderang cahaya petunjuk, yang ulama menggambarkan walaili gambaran gelapnya tanpa petunjuk, wan nahari gambaran ketika Allah sudah memberikan petunjuk, segala sesuatu jadi jelas mana benar mana salah. Nah, di sini kemudian setelah datang petunjuk itu, sikap manusia beda-beda. Disebut inna sa'yakum lasa. Seperti yang saya pernah sampaikan kemarin, ketika matahari mulai bersinar, rata seluruhnya kena sinar matahari. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh manusia dapat sinarnya? Jadi kita sekarang nih, matahari keluar, seluruh bumi kena cahayanya. Pertanyaannya, apakah seluruh manusia dapat cahayanya? Tergantung. Aya nu bade keluar itu. Kan aya, Pak. Geus caang, sudah terang matahari teh. Mompoek maneh hirup. Cicing we di kamar. Tutup pintunya. Tutup jendelanya. Plus hordengna. Lampu saja dia matikan, dia tetap berada di kegelapan kamarnya. Padahal matahari sudah terang benderang. Siapa yang dapat sinar matahari? Orang yang mau keluar dari rumahnya menyambut sinar matahari itu. Minimal Pak, pintuna, jendelana dibuka sehingga sinar matahari masuk ke rumahnya. Begitulah manusia, Pak. Ketika cahaya petunjuk Allah sudah beri, apakah orang mau membuka hatinya menerima petunjuk itu atau tidak? Ulah ngomong kieu, Pak. Dapun lanceuk macan menang hidayah. Mata can kersa ka masjid teh can menang hidayah. Can menang hidayah kumaha, Pak? Ini, Pak, toa at-taqwa ini soundnya ini udah kemana-mana, Pak. Gitu kan? Bahkan tidak kena dengan masjid ini, kena dengan masjid yang lain kan? Allahu Akbar, tuh hiji tak hidayah ada. Mana agama lain, Pak, yang mengumandangkan Tuhannya dengan jelas. Bahkan tidak hanya itu, disebut sifatnya Akbar. Sudah gitu ikrar syahadat, Pak. Jadi promokeun kan, asyhadu alla ilaha illallah, bukan hanya sekali, 2 kali deh, Pak. Tuh, kurang kumaha Pak Islam. Lalu apa? Hayya 'alas shalah, sudah mengenalkan Tuhannya. Dikuatkan ya ikrar syahadat. Lalu diajak, hayu, kalau engkau sudah mengenal Tuhanmu, mengakui Tuhanmu, sholat. Dan Allah tidak hanya memanggil sholat, Pak. Hayya 'alal falah, yang mau bahagia datang itu. Ini kan petunjuk dari Allah. Walaupun dulu pernah yang punya ide supaya tong ngaganggu adan teh geus dayana mah masanya modern, adan itu via WA grup. Jadi grup blok hiji, grup RW 11, grup RW 10, RW 12 misalnya punya grup. Jadi Mang Dahlan teu kudu gogorowokan di dia, Pak. Kirimkeun we. Jadi make voice note, Pak. Kirimkeun tos adan nama dangukeun nyalira supados masjid tidak mengganggu orang lain. Saya pikiran gitu tetap.
Enak mau modern, sudah nggak perlu orang memandangkan azan. Tadi Pak, andai azan ini bukan ibadah bisa jadi di akalan gitu. Tapi azan itu kan ibadah, Pak. Wayahna. Nah, ini cahaya petunjuk. Bapak Ibu yang hadir saat ini adalah orang yang mau membuka pintu hatinya menerima cahaya petunjuk dari Allah. Tapi ada Pak sagitu terang benderang cahaya hirupna mau poek keneh. Itu tutup mata, tutup telinga, enggan menerima petunjuk. Padahal sudah jelas. Nah inilah inna sa'yakum lasatta. Dalam menerima petunjuk itu orang berbeda-beda. Seperti Pak, ketika datangnya siang dan malam pun usaha manusia beda-beda. Ada sakit tugas berang ngaringkep maneh we wayah kita ngagoler. Bahkan terbalik Pak, sakit tugas peting Pak begadang keneh we nepi ka subuh itu kan dibalik katanya. Itulah disebut inna sa'yakum lasat. Nah, sekarang Quran menegaskan bagiannya yang lasata itu seperti apa. Quran membagi dua. Fa'amma man a'ta wattaqo. Maka adapun orang yang a'ta yukti artinya memberikan, menafkahkan, mengeluarkan harta. Wattaqo dan dia bertakwa, memelihara dirinya dari apa-apa yang Allah larang. Kenapa dia mau memberi dan dia menuruti apapun perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Karena wasaddaqa bil husna. Dia yakin dengan balasan Allah yang terbaik, yaitu apa? Surga. Maka jaminan Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia mendapatkan kemudahan atau kebahagiaan. Jadi ini jaminan Allah, kami akan mudahkan. Contoh, datang ke masjid bagi orang-orang yang sudah yakin balasan Allah ringan. Bangun subuh bahkan tahajud saja terasa ringan ketika orang soddaqo bil husna. Saya ambil satu riwayat Pak yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tentang satu kisah ini diriwayatkan melalui sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ada seorang munafik Pak punya pohon kurma. Pohon kurma ini kualitas buah kurmanya bagus bisa. Buah kurma kalau sudah kering itu kadang jatuh. Dipulungin, non dipulungan bahasa Indonesianya. Dipungut, dipulungin. Dipungut. Dipungut oleh tetangganya, anak tetangganya yang fakir. Dipungut. Yang namanya yang jatuh apa wajar lah di pulungan mah. Dipungut. Ketahuan oleh orang yang punya pohon kurma tadi. Maka buah kurma yang sudah diambil oleh anak itu diambil lagi. Kadikan sini. Diambil lagi Pak. Bahkan ada yang sebau diambil dimakan begini diambil lagi. Bapaknya kasinggung. Sing atuh cemolong. Ini yang sudah jatuh sampai diambil lagi. Lapor kepada Rasulullah. Dan Rasul panggil pemilik pohon kurma ini. Dan Rasul kan memang ini kurma miliknya kan. Rasul tawarkan, kenapa engkau tidak sedekahkan saja buah kurma ini? Biar aku berdoa kepada Allah supaya Allah mengganti pohon kurmamu dengan pohon kurma di surga. Sok sedekahkan weh. Lah paling 1 butir 2 butir. Nanti aku doakan engkau mendapatkan pohon kurma di surga. Apa jawabannya? Saya punya banyak pohon kurma, tapi yang ini kurmanya paling bagus. Nu itu mah teu naon, nu ieu mah teu Rasul. Punten, kajen pohon kurma di surga tidak. Karena ini yang paling bagus. Jadi saya punya banyak pohon kurma. Nu ieu mah panghadena.
Tetiasa Rasul. Wah, Rasul juga nggak bisa apa-apa Pak, toh miliknya. Ayah orang begitu Pak, toh mau didoakan ku Rasul dapat pohon kurma di surga, tidak mau. Ada seorang sahabat namanya kalau tidak salah Abu Dahda, mendengar percakapan itu, dia datang pada Rasul. Rasul, kalau pohon kurma itu jadi milik saya, mau nggak Rasul mendoakan saya dengan apa yang sama tadi Rasul tawarkan pada orang itu? Kata Rasul, naam. Orang ini ngejar orang. Pohon kurmamu ini itu jual saja sama saya beli. Dia katakan, kamu nggak akan mampu membelinya, ini paling bagus. Berapapun saya beli. Akhirnya apa? Boleh saya lepas tapi kamu tukar dengan 40 pohon kurma. Mau tidak? Bayang Pak, hiji lawan 40. Bungkuslah cinta. Kamu boleh ambil 40 pohon kurma saya. Ini jadi milik saya. Dia lapor kepada Rasulullah, Rasul, pohon kurma ini milik saya. Bebas mereka mau ngambil, silahkan. Luar biasa Pak. Dia mau kehilangan 40 pohon kurmanya demi satu buah atau satu pohon kurma itu. Nah, ini disimpan riwayat ini dalam tafsir surah ini, menunjukkan fa'amma man a'ta wattaqo. Orang mau Pak mengeluarkan hartanya. Kenapa? Wa saddaqa bil husna, karena dia yakin dengan balasan Allah. Bahasanya al-husna artinya balasan Allah itu yang lebih baik. Gini Pak, Bapak berinfak, Allah tuh kadang balas bukan hanya di surga, bukan hanya di akhirat, di dunia Pak. Mungkin bapak-bapak yang sudah pernah mengalami ya, kita infak nih, keluarin uang, dalam waktu nggak seminggu apa yang kita infakkan balik lagi gitu. Nah Pak, itu yang kita terima itu bukan al-husna dalam ayat ini gitu. Eta macan ayana naona atuh Pak gitu. Jadi kalau kita berinfak lalu balik deui modalna keluar lagi Pak, itu belum ada apa-apanya itu masih dunia. Makanya apa poinnya? Jangan mengejar infak sekedar untuk balik modal. Nah itu. Apalagi dulu pan rame Pak, jajan tuh sedekah. Antum pengen kaya, sedekahin aja tuh motor antum tuh, gitu kan, gitu. Kalau antum pengen punya mobil, tuh motor antum BPKB sedekahin aja. Motor antum harga berapa tuh? 10 juta. Nanti Allah ganti dengan 100 juta tuh. Nah, saya tidak mengatakan benar atau salah. Tapi kalau orang hanya itu bukan al-husna yang dijanjikan. Karena masih dunia Pak, masih dunia. Saya katakan tadi, tidak mengatakan masalah benar atau salah konsep tadi. Tapi kalau hanya itu yang dikejar Pak, jadi bapak teh berharap aya kenceleng, alah udah nih 100 ribu sugan ke saminggu balik jadi 1 juta, balik dari 10 ribu kapok kurang mah. Sudah kok kamari genaon 100 ribu ngan balik 10 ribu. Nah jadi gitu hitung-hitungan Pak. Sementara orang ini Pak mau mengeluarkan 40 pohon kurmanya, satu saja. Wasoddaqo bil husna. Apa wasoddaqo bil husnanya? Doa Rasul, kamu akan dapat pohon kurma di surga. Berarti Pak, pohon kurma di surga, orang ini ada di mana? Gitu. Makanya Pak, dapat pohon kurma di surga, ari manehana di neraka pan jauh atuh Pak. Kumaha metikna eta. Jadi gambaran maksudnya pohon kurma di surga, dia masuk surga. Dia mau mengeluarkan apapun. Karena begini, bedanya Pak, orang Islam itu memahami konsep rizki itu beda dengan milik. Kita pernah bahas dulu. Rizki itu bukan gaji yang Bapak terima, tapi rizki itu kullu ma yuntafa'u bih, sesuatu yang kita merasakan manfaatnya, itu rizki. Nanti ada dua Pak, ada rizki di dunia, ada rizki di akhirat. Quran menggambarkan begitu. Rizki di dunia itu segala sesuatu yang sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Kalau Bapak punya tabungan 100 juta,
di bank itu milik Bapak, belum tentu jadi rezeki Bapak. Jadi kan kalau kita punya tabungan nih 2 miliar itu baru jadi milik Pak. Yang kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita miliki. Tapi 2 miliar itu belum tentu jadi rizki baik dunia ataupun akhirat kalau kita tidak memanfaatkan. Sedekahkan Pak 1 miliar misalkan, itu jadi rizki Bapak. Nanti dirasakan dah. Belikan Pak beas, beras, belikan makanan, berbagi Pak, itu jadi rizki kita juga di akhirat nanti. Karena kita nggak merasakan sekarang tapi di akhirat. Belikan motor mobil kita pakai, nah itu rizki buat kita Pak, karasa sampai karusak teh mobil jeung motor orang. Dibelikan makanan kita makan, itu jadi rizki kita. Jadi selama disimpan kita baru punya milik, belum tentu jadi rizki. Nah orang tadi 40 pohon kurma dilepaskan karena dia pengen dapat rizki al-husna yang lebih baik, yaitu surga. Nah berbeda dengan kelompok kedua, ini kan lasata itu begini. Wa amma mambakhila wastagna. Adapun orang yang bakhil, orang bakhil itu menahan sesuatu yang semestinya dia keluarkan, itu bakhil. Jadi menahan sesuatu yang mestinya dikeluarkan. Di Quran dibahasakan dengan 2. Ada bakhil, ada suh. Seperti dalam surah Al-Hasr, wa may yuqa suhha nafsihi. Apa bedanya? Kalau bakhil menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan, yang semestinya dikeluarkan. Kalau suh orangnya sahih ya, menahan sesuatu uang yang wajib dikeluarkan, bahkan dia berpikir bagaimana milik orang lain jadi milik dirinya. Tayata namanya naon? Suh. Suka diartikan dalam Quran itu kikir. Nanti dalam surah seperti Al-Hasr, wa may yuqa suha nafsihi. Dalam hadis Nabi mengatakan ittaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Jaga dirimu dari suh, karena sikap suh ini yang menghancurkan umat sebelum kamu. Bahasa orang suh teh sarakah menurang Pak. Serakah. Jangankan yang jadi miliknya, milik orang lain pun kumacaran dia bisa nikmati gitu. Nu ieu tong dikaluarkeun, nu batur kumacaran jadi milik dirinya. Itu namanya suh, leuwih tibatan bakhil. Adapun orang yang bakhil wastagna dan merasa diri cukup, tidak butuh orang lain. Jadi orang tuh merasa diri cukup, nggak butuh bantuan orang lain. Wa kadzdzaba bil husna. Sikap semacam ini karena dia itu tidak mempercayai, mendustakan al husna, balasan Allah yang lebih baik, yaitu surga. Fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah mudahkan dia mendapatkan kesulitan. Jadi kalau kita punya keyakinan Allah tuh beri jalan. Contoh sekarang nih mau kurban Pak. Kalau orang sudah yakin dengan balasan surga Pak, dan dia mau, saya mau kurban, sok aya jalan teh Pak, rezekina ayam. Makanya unik Pak, ulama kita menamai udhiyah, dipopulerkan dengan nama kurban. Itu bukan tanpa maksud Pak. Bapak boleh buka dalam kitab-kitab fikih ayat bab kurban judulnya. Rata-rata judulnya apa Pak? Nusuk ada 3, udhiyah, akikoh, hadiyu. Tapi di kita itu dipopulerkan istilah kurban. Itu apa? Kaitan dengan Pak, mentalitas, sikap, akidah. Karena kurban itu sesuatu yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban teh Pak, lain saukur hayang menang daging atau Nabi bagi-bagi daging, tapi di sini ada kedekatan kepada Allah. Eta. Bisi kieu kapok saya manitip ka takwa kurban teh naon?
menang dagingan 2 kilo hoream urang rek pindah ke masjid lain. Tah itu tidak berpikir kurban gitu tuh. Kecewa ka panitia. Naon? Pesen cokor teu bebeunangan heuh da telat mesena. Cokor 4 Pak, nu kurban 7. Tah kalau orang berpikir kurban moal kitu pikiran moal. Bahkan kalaupun dia tidak berkurban karena mohon maaf misalkan niat geus aya uang tidak ada, kumaha carana minimal menang amal soleh atuh lamokot leungeun teh Pak ku kadut atuh misalkan atau ku getih gitu. Kenapa ikut ngeuretan, artinya itulah kurban. Makanya ulama kita mah Pak mempopulerkan istilah naon kurban eta asina mah udhiyah Pak, asina di kita kurban supaya eta tong kurban perasaan unggul kan Pak aloba nu kitu Pak eksodus nah pindah ka dieu di dieu mah kabageana agung contoh kitu. Nah, berarti kapikirna yang menang daging teh. Berpikir kurban itu tidak begitu. Nah, orang yang berpikir Pak lurus itu karena apa? Wasaddaqa bil husna. Kemudian wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Padahal Pak hartanya itu tak akan pernah membuat cukup dirinya. Idza taradda yang dimaksud di sini idza taradda apabila dia kelak binasa. Jadi apabila hartanya dianggap mampu memekakkannya orang itu salah. Kenapa? Kalau orang jangankan begini Pak, taroda itu asalnya gini bahasanya turun. Contoh, kita masa muda makan apapun teu dipantrang. Tapi alhamdulillah Pak dari muda menuju tua harta teh keur ngora harta sakieu. Tua harta naik sakieu Pak. Makin senior kan jabatannya. Timiti eselon 4, eselon 1 naik jadi menteri kan usianya tua tuh. Harta naik tapi kemampuan untuk menikmatinya berkurang tak gitu. Keur ngora mah sagala beres oh duitna. Ayeuna Pak bisa meuli teu bisa ngadahar. Sekarang bisa beli Pak, tidak boleh Pak. Bapak punten, bapak mah gaduh kolesterolnya tinggi entong ngadahar ieu. Rek tuang setik teu meunang. Saya pada abdi mah kuman Pak meuli sate si mbak-mbak eta nu murah we. Pas ditraktir tuang setik harga 200.000 da asa horoream da teh. Sing lebar kieu teh teu salah ieu harga sakieu. Jeung naon teu wareg Pak henteu. Kita Gusti nu Agung asal liwat tungkul kana beuteung teh asal lebar Pak harga 200.000 leuwih ngan sakitu teh. Gusti asa kumaha nu kieu teh. Tuh Pak, kadang-kadang orang itu sampai kalau Bapak ini ngali iklan orang Turki teh itu harganya itu jutaan itu hanya menikmati dalam piring sakitu harganya jutaan. Abdi mah asal lebar gitu. Nah, makanya orang tuh kadang ketika diberi harta lebih, kadang kemampuan menikmati berkurang. Aya Pak mobil geus alus tapi geus teu bisa ka mana-mana. Cicing di imahna. Imah telega gede tapi dia sakit Pak, didodorong mana-mana. Tuh. Kemarin saya mengisi di salah satu tempat rumahna gede Pak. Ternyata pemilik rumahna kabel geus kieu di dieu oksigen didodorong eta nu gaduh imah lega. Gusti mending Pak imah leutik tapi bisa menikmati. Makanya Pak pantes saya pernah sampaikan kebahagiaan bukan diukur dari sebanyak apa karunia Allah yang dimiliki, tapi semampu apa yang kita mensyukuri. Dan kalau ida taroda mah atos pada sebanyak apapun kita nggak bisa memanfaatkan. Kemudian inna alaina lal huda, kami yang memiliki petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan milik kami akhirat dan dunia ini. Fa angdzartukum naron talado, maka kami beri peringatan dengan api yang menyala-nyala. Karena apa? Milik Allah. Allah tegaskan la yaslaha ilal asqa, tidak akan memasukinya, memasuki neraka itu kecuali yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan, tidak percaya
dan orang yang berpaling dari seruan Allah. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka itu siapa? Al atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa bertakwa itu? Alladzi yu'ti malahu, orang yang mengeluarkan hartanya, yatazakka, untuk membersihkan dirinya. Ditegaskan di sini, wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza, dia mengeluarkan harta bukan karena balas budi, untuk membalas kebaikan orang lain kepadanya. Illa batigo awajhi rabbil a'la, tapi dia mengeluarkan harta karena murni mengharapkan keridhaan Allah yang maha tinggi. Wala saufa yardo, dan sikapnya tadi Pak, orang mengeluarkan harta bukan karena balas budi, bukan karena orang itu sudah berbuat baik kepada kita, tapi tulus karena Allah. Maka sikapnya itu berbuah manis. Ditutup di ayat yang akhir, wala saufa yardo, kelak dia akan mendapatkan sesuatu yang ia sangat rela menerimanya. Apa? Surga. Puas. Mun Bapak sudah berjuang capek mendapatkan kebahagiaan, puas, tapi kepuasan kita itu tidak lama. Kayak kemarin lah, 32 tahun SEA Games belum dapat emas, kamari menang emas, puas. Tapi Pak, kepuasan yang sementara. Besok ya Asian Games eleh gerasok gitu. Gitu kan. Biasa nama atau lawan Jepang parda abot keneh lah encan-encan salepel gitu. Nah ini kan itu mah dunia Pak. Puasnya euforia sekarang kita itu nggak lama. Tapi kelak Pak, perjuangan kita sekarang nih, kelak kalau kita yakini, keyakinan kita akan berbuah manis, akan mendapatkan keridhaan, sesuatu yang kita rela, kita akan dibuat bahagia, kebahagiaan yang tanpa batas. Itu yang disebut dengan wala saufa yardo. Kelak kamu akan mendapatkan sesuatu yang membuat puas kamu. Ayeuna mah moal Pak. Bahagia di dunia ini nggak akan pernah membuat kita puas. Itu dulu barangkali karena sudah jam 6:30 kurang. Insya Allah bulan yang akan datang, karena masih paralelek Pak, kita masih ketemu di surat tetangga sebelahnya, surat Asy-Syams. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.